Udah mulai suaranya nggak kedengeran, Mbak Fitri nggak kedengeran. Itu suara siapa noise banget ya? Jadi saya membuka aja ke sana, nanti saya Halo? halo. Nggak kedengeran, suara dari mana ya? Suaranya kurang Bocor dari mana ya? Itu ya. Coba. Nah, Oh, Mbak oke. Fitri kayaknya. Oh, ya udah. Om Pimpah, Pak Iwan nggak ada nih. Pak Iwan yang ganti buka. Nah, tuh Pak Iwan datang. Masuk langsung buka, Pak. Pak Iwan. Pak Iwan datang saat kejahatan merajalela. Silakan Pak Iwan. Belum connect audio kayaknya. Silakan Pak Iwan menghandle Pak Iwan, monggo. Pak Iwan, monggo Pak Iwan. Ini Pak Iwan masih nih. Oh. Masih nggak stabil kejiwaan. Sorry, koneksi. Aduh, dari Fitri hati bisa, Bu kayaknya Fitri. dia. Wah, ini bahaya nih, Ya, Mbak kalau Silvi suaranya bahaya nih. nggak- Sudah mulai salah-salah ngomong nih, Bu Ikut Silvi. lagi. Udah recorded Tanda-tanda ya? apa itu? Kok lagi mute itu? Langsung aja, langsung. Pak Dedi yang buka. Apa saya? Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar jelas untuk Ibu suara saya? Ya. Yes. Lumayan. Ya, monggo. Sudah kedengaran kan? Yes. Sudah Bu, monggo Bu. Halo? Terdengar Bu Fitri. Saya terdengar. Sudah Mbak Fitri. Lanjut. Ya. Malah Mbak Fitrinya ya. Terdengar Bu. Flores. Oke kok Mbak. Silakan Bu Fitri. Oh, iya. Terdengar. Monggo. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Kebetulan dengan kesempatan saya kebetulan ada di luar itu. Terima kasih Pak Freddy sudah meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita pada sore hari ini. Kita kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 Banjir gitu ya. Mbak Yasita sama Mbak Rosalia mungkin bisa perkenalan diri dulu sebelum nanti ke Pak Freddy. Monggo Mbak Yasita dan Mbak Rosalia mungkin nama kemudian dari mana gitu.
Terima kasih Bu Fitri. Selamat siang Bapak Ibu, Selamat siang. Pak Elvis, Pak Faisal, Pak Monang, Pak Dedi, Pak Freddy, Bu Emma, Bu Fitri, Bu Sintia, Bu Silvia, Bu Mutia, Bu Tias, Pak Hartono, Bu Tari, Pak Gangan ya, Bu Dianti, Bu Tina, Pak Iwan, Bu Tutun, Pak Danang, Putri, Pak Tengku. Saya sebut semua nama supaya saya semakin kenal. Ada yang kedatangan baru, Putri. Mungkin nanti nama panggilannya sambil berjalan saya semakin mengenal saya punya senior-senior. Perkenalkan, nama saya Yasinta, panjang nama saya. Terlalu panjang ini sampai pakai marga lagi, tapi nama panggilan saya itu Tami sebenarnya. Jadi Bapak Ibu semua bisa memanggil saya Tami. Mungkin saya relatif dipanggil adik ya, karena saya juga kurang tahu, tapi mungkin saya usianya masih bisa dipanggil Dek aja, Dek Tami. Biasanya saya kalau Kak Tari sih sudah sering panggil saya Dek Tami. Emang usianya berapa, Dek? Iya. Saya kelahiran 91, Pak. Oh, Wah, ada yang beda lebih adek nih di sini. Mas Beda ya, setahun panggil- sama saya. Ya. Oh, Beda 1 tahun sama saya kok. iya, maksudnya 11-12 sama saya, nggak usah 11-12. panggil Mbak gitulah. Beda Panggil setahun sama aja Pak Dedi. gitu. Saya Terus serasa saya- dinosaurus. Saya sehari-hari bekerjanya di Universitas Musamus di Merauke sebagai dosen. Saya baru jadi dosen di tahun 2015. Terus sebelumnya ya saya kuliah S1 di Undip angkatan 2009. Terus saya S2-nya angkatan 2012. S2-nya di Undip juga. Terus lulusnya 2014. Kerja di konsultan sebentar di Manokwari, terus 1 tahun doang, terus 2015-nya memutuskan tes CPNS mengabdi menjadi dosen di Merauke. Jadi dari Manokwari ke Merauke ya, sama-sama Papua sih. Terus kerja jadi dosen ya sampai sekarang ini untuk mencoba untuk rasanya terpanggil untuk lanjutin S3 kayak gitu. Terus sebelumnya ya mungkin sudah kenal dengan Pak Hasrul karena sama-sama area IAI-nya di Papua, di Jayapura. Jadi ya sama areanya Papua jadi kenal. Waktu itu kebetulan satu kegiatan bersama juga di HDII, jadi kenalnya di situ. Toh nggak janjian juga, taunya Pak Hasrul doktoral di UGM, jadi ya udah ketemu. Nggak disengaja dan nggak janjian. Terus mungkin begitu saja ya. Sudah berkeluarga, anak baru 1. Suami, puji Tuhan 1 sajalah. Mungkin begitu, mohon bimbingannya kakak-kakak semua. Mungkin kalau sama Pak Elvis panggilnya adik ya. Mohon bimbingannya untuk yang sudah duluan, saya pasti banyak-banyak akan bertanya ke depannya begitu. Mungkin begitu, terima kasih, selamat siang semua. Terima kasih Mbak Tami. Monggo Mau tanya Mbak enggak? Lia. Prom sama kopromnya siapa? Ini penting. Oh ya, promotor sama Promotor saya Prof. Dar, co-promotornya Pak Hari Kurniawan. Enak banget itu. Apa? Aduh, ya. Belum tahu nih, masih baru awal sekali nih, moga-moga. Awas, ini direkam, awas. Iya, maksudnya nggak apa-apa. belum bergerak apa-apa gitu, masih awal sekali, baru Pak, mulai Sanjaya. pertemuan kuliahnya baru kemarin tanggal 7 baru. Iya, Pak Har. Iya. Begitu, saya kembalikan ke Mbak Fitri. Silakan, Mbak. monggo langsung Mbak Rosalia. Ya, terima kasih. Saya nggak sebut satu-satu ya, nanti jadi ngulang, jadi idem semua, salam kenal semua.
Saya kalau dilihat dari name tag-nya Rosalia Rahmariadiani, triple R sebenarnya. Triple R, kemudian domisili di Semarang. Jadi saya ada di Unika Sugio Pranoto. Jadi saya S1 di Unika Sugio Pranoto, lalu mendirikan biro, cari duit dulu ya. Cari duit segala macam. Lalu baru lanjut S2 gitu. Baru lanjut S2 di tahun 2014 kala usia sudah senior tuh. Life Begin at 40 saya lulus. Saya lulus dari S2 gitu. Jadi kalau ngomong usia, rasanya saya sudah mulai memasuki heritage ya. Yang wis kliwat separuh abad. Ah ya. Jangan gua kinabat. Apa Mau tuh? Lolita. Saya sudah dilestarikan loh saya. Udah konservasi ya Pak ya? Saya menjelang Pembangunan dilestarikan. konservasi. Iya. Lalu anak saya ada 2, satu di Petra, satu masih SMP. Semester 4 ini dia ya. Semester 4 ini, lalu masih di Semarang dan online terus gitu, sehingga ya antara senang dan tidak. Senangnya karena masih bisa jaga anak yang paling kecil. Kemudian promotor saya tadi kalau Mbak Sylvia tanya promotornya sama dengan Mbak Yasinta, Mbak Tami, Prof Dar dan Bu Laretna saya. Jadi, 2 kuliah kami bersamaan. Cuman karena beda usia, saya sering gagap, saya sering tanya ke Mbak Tami, Mbak iki piye toki? Oh ya, ternyata Pentiumnya beda. Ya, itu dari saya. Salam kenal. Nanti kalau saya banyak tanya, terutama kepada kakak tingkat saya yang ada di Semarang, Kak Tias, kemudian Kak Mutia Madaka. Loh, kalau kayak gini kan aku ada tingkat gitu. Ya, mohon bimbingan untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rosalia. Oh ya, panggilan saya Emma ya. Oh Emma, gitu Mbak. Emma aja. Untuk mempersingkat waktu, gitu, monggo saya langsung aja ke Pak Fedi. Apa tadi bahasanya Pak Dokter yang baru gitu ya. Saya sebenarnya pengen belajar grounded juga Pak sebenarnya, karena pas kuliah metodologi dulu pengennya studi kasus, kok kesini kayaknya kayak tetap grounded. Kebetulan Pak Fedi grounded itu jadi yang menarik ya. Monggo Pak Fedi. Baik, makasih Mbak Fitri, terima kasih untuk Prodi Doktor, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian juga. Saya selalu merindukan suasana ini. 5 tahun saya, 5 tahun lebih lah, sebenarnya lebih sih, 5 tahun lebih sedikit gitu. Saya merasakan sekali saat-saat kemisan itu adalah saat-saat yang paling menyenangkan ya. Apalagi pada waktu offline dulu, wah, asik banget sambil ngunyah snack. Sekarang ya tetap ngunyah snack juga sih di tempat masing-masing. Rekan-rekan, saya sebenarnya di sini tidak akan mengajarkan soal metode ya, karena rekan-rekan semua kan punya metode yang berbeda-beda. Dan yang pasti saya juga bukan seorang pakar metode, tetapi saya mau sharing saja proses penelitian saya, di mana kemudian saya memakai grounded theory sebagai metode untuk penelitian saya. Ini bukan sidang tertutup kan, jadi saya tidak diuji lagi toh. takut juga nanti saya diuji lagi, wah masa harus 2 kali nggak ada sidang tertutup. Jadi saya sharing, mudah-mudahan nanti yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya izin share ya. Sebentar, apakah sudah terlihat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian?
Terlihat tapi belum slideshow, Pak. Belum slideshow. Oh iya, betul, betul. Sorry. Sebentar. Nah, saya stop share dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Supaya saya bisa melihat dengan jelas juga. Bapak Ibu, judul disertasi saya itu adalah teori becekan sebagai sistem nilai ruang spasial hunian tetap pagar jurang dengan pendekatan grounded theory. Tapi saya tidak bicara soal disertasi di sini ya. Saya mau cerita tentang bagaimana kemudian proses saya untuk mengungkapkan teori sistem nilai ruang hunian dengan grounded theory. Nah, hal pertama pada waktu saya meneliti, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya tuh kebingungan. Karena saya sebenarnya belum pernah bergaul dengan masyarakat di Huntap Pagar Jurang. Cuma saya memang mendapatkan fenomena-fenomena yang menarik di Huntap Pagar Jurang ini. Tetapi saya harus punya cara, bagaimana caranya saya supaya bisa menemui komunitas di Huntap Pagar Jurang. Lalu saya diperkenalkanlah dengan Pak Sriono. Pak Sriono itu ada posisinya di titik yang saya lingkari itu. Pak Sriono itu adalah seorang koordinator kelompok pemukim yang terlibat langsung dalam pengaturan unit-unit di Huntap Pagar Jurang. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di slide ini, saya bergerak kemudian ya dari Pak Sriono kemudian ke titik-titik yang lain, di mana 5 titik ini adalah 5 titik awal di Huntap Pagar Jurang yang mewakili desa-desa atau dusun-dusun yang kemudian berpindah. Nah, ada beberapa tanda-tanda artefak yang kemudian saya lihat di Desa Kepuharjo. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah sisa-sisa dari pemukiman di Desa Kepuharjo ketika kemudian ada erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Rumah-rumah rusak, ternak juga mati, warga harus diungsikan. Padahal mereka sudah tinggal secara turun-temurun di lereng Gunung Merapi. Nah, kemudian mereka harus berpindah ke sebuah hunian relokasi yang dinamakan hunian tetap, tapi sering disingkat sebagai Huntap Pagar Jurang. Nah, di Huntap Pagar Jurang itu adalah salah satu Huntap saja. Nanti saya akan tunjukkan ya. Yang menarik kemudian ketika saya masuk ke Huntap Pagar Jurang, saya melihat ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan ini ada memori dari kehidupan lama yang dibawa di Huntap Pagar Jurang. Ada kesepakatan ruang, ada dapur-dapur tambahan, ada amben, ada ruang peralatan, bak air, tempat kayu bakar, walaupun sudah ada dapur sendiri. Peralatan-peralatan dapur yang menunjukkan ada sesuatu yang mereka bawa, kebiasaan mereka dari tempat yang lama di lereng Gunung Merapi. Nah, dari sini kemudian saya bergerak untuk menjadikan Huntap Pagar Jurang ini sebagai bukti bukti kehidupan masyarakat yang diungsikan dari lereng Gunung Merapi. Nah, jadi ada 5 dusun
di lereng Gunung Merapi dari Desa Kepuharjo, yang kemudian dipindahkan ke Hunta Pager Jurang. Ada dari Dusun Kepuh, Dusun Manggong, Dusun Petung, Dusun Kali Adem, dan Dusun Pager Jurang. Nah, masing-masing dengan jumlah kakak yang tidak sama, tetapi yang paling besar itu adalah Dusun Petung dan Dusun Kali Adem. Kita bisa lihat di slide ini. Nah, yang menarik, ini adalah salah satu huntap dari sekian huntap yang ada di Kabupaten Sleman. Yang paling, kenapa huntap ini saya pilih? Karena huntap ini kemudian yang paling hidup. Masyarakat sudah beraktivitas kembali, mereka hidup, mereka membangun, mereka tempati rumah mereka, bahkan ada kemudian yang ditingkatkan rumahnya dan sebagainya. Yang menarik juga, Huntap Pager Jurang ini adalah satu huntap di mana penghuninya adalah homogen dari warga Desa Kepuharjo, karena ada juga huntap-huntap yang lain. Nah, dari 5 titik awal ya, boleh dikatakan sebagai grand tour, saya kemudian datang ngobrol dengan Pak Sriono. Saya menggambarkan bagaimana layout rumah mereka sekarang di Huntap Pager Jurang. Rumah ketika saya melakukan riset itu juga sudah berkembang dari rumah awal. Kita bisa lihat yang di sebelah kanan ada bentuk awal. Bentuk awal di Huntap Pager Jurang itu namanya core house atau rumah inti. Itu adalah yang bentuk yang disediakan oleh pemerintah daerah, artinya dibangunkan kepada mereka. Biayanya kurang lebih per keluarga itu 30 juta. Lalu mereka kembangkan menjadi saat ini yang di sebelah kanannya. Saya tentu saja harus menggali bagaimana sih bentuk rumah mereka yang awal. Masalahnya, rumah itu sudah rata dengan tanah. Tanda-tanda pemukiman itu sudah hilang. Tapi saya harus mendapatkan informasi tentang itu, yaitu melalui wawancara, lalu saya sketsa, lalu minta konfirmasi, lalu ketemu Latena yang di sebelah kiri itu. Nah, ini adalah Pak Sriono dari Dusun Manggong. Ini adalah rumah Pak Sriono di Huntap Pager Jurang. Sudah mengalami banyak pengembangan. Kalau kita lihat ya yang di foto yang sebelah kiri saya, ada ruang tengah yang menyatukan dua rumah. Nah, itu kemudian menjadi bentuk yang menarik, kemudian pengembangan yang menarik yang menunjukkan bahwa mereka menyatukan rumah-rumah kiri dan kanan. Bapak Ibu, Saudara, kiri dan kanan itu yang sebelah kiri yang warna hijau adalah rumah Pak Sriono, yang sebelah kanan itu adalah rumah ibunya Pak Sriono. Jadi ketika mereka di Desa Kepuharjo, mereka tinggal dalam satu rumah, dipisahkan dengan kamar-kamar yang membedakan antara Pak Sriono dan istri serta ibunya di ruang tersendiri. Tapi ketika di Huntap Pager Jurang, pemerintah daerah memberikan hak satu keluarga, satu rumah. Nah, jadi mereka dipisahkan, tapi mereka tetap butuh bersatu, lalu disatukan dengan ruang-ruang penyambung yang ada di foto ini. Nah, ini adalah Pak Purwarno dari Dusun Petung. Ini saya mengambil satu titik dulu mewakili setiap dusun. Nah, inilah Pak Purwarno, rumah Pak Purwarno di Huntap Pager Jurang. Lalu kemudian dari Dusun Kali Adem siapa? Saya ketemu Pak Martono. Saya gambarkan juga sama seperti tadi. Saya gambarkan bagaimana rumah yang sekarang. Ya, saya foto. Saya punya asisten waktu itu 2 orang mahasiswa saya di UKDW. Saya ajak namanya Kesia sama Yesa. Saya ajak mereka mendampingi saya. Jadi saya ngobrol dengan penghuni, ngobrol. Lalu mereka foto dan sketsa rumah yang existing yang sekarang di Huntap Pager Jurang. Bukan sekali datang, itu harus beberapa kali karena nggak sopan kan tiba-tiba datang langsung mau masuk, mau foto-foto, nggak sopan. Jadi saya harus datang beberapa kali sampai kemudian saya bisa ada kesempatan bisa foto dan sketsa. Dari Dusun Kali Adem ada Pak Martono. Oh, ini yang tadi ya. Dari Dusun Kepuh ada Pak Suwarno. Nah, mungkin saya tidak usah cerita detail ya. Tapi inilah rumah Pak Suwarno di Dusun Kepuh. Kemudian dari Dusun Pager Jurang ada Pak Sutriono. Seperti ini.
Saya gambarkan juga struktur keluarga di tiap keluarga, untuk kemudian kita bisa melihat bagaimana jenis kelamin, usia si penghuni di setiap rumah pada waktu mereka di Desa Kepuharjo dan setelah mereka pindah ke rumah yang baru. Nah, ini adalah jadwal ketika saya kemudian akhirnya saya melalui purposive sampling, saya kemudian mendapatkan 29 rumah. Tapi saya memang berstrategi atau bahwa setiap dusun itu harus ada perwakilannya. Ya proporsional saja dengan jumlah kakak di setiap dusun. Seperti ada dari dusun Manggong, ada dari dusun Kali Adem, Petung, Pagar Jurang, dan Kepung. Bapak Ibu bisa lihat bahwa setiap satu rumah itu saya tidak datang satu kali. Ada yang sampai 6 kali. Itu misalnya Pak Sriono yang atas dari dusun Manggong ada. Saya catat semua dari tahun 15 September 2017 lalu 2018 sampai 6 kali. Jadi ya penelitian kualitatif memang ada sedikit trik dan tips yang harus kita lakukan karena kita datang ke masyarakat, tidak semua orang bisa menerima kita, ada mungkin yang agak curiga karena kan saya tidak kenal sebelumnya dengan mereka. Jadi saya harus pakai pendekatan beberapa kali datang. Di awal perkenalan, lalu kadang-kadang saya membawakan bingkisan-bingkisan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi butuh waktu yang sangat panjang untuk saya kemudian selesai pada 29 hunian. Nah, ketika kemudian saya sudah selesai mengumpulkan data, persoalan berikutnya adalah penelitian saya ini harus dibawa kepada sebuah fenomena yang memang banyak dibicarakan di dunia, jadi tidak hanya di lingkup kecil saja. Saya mengambil data dari IOM tahun 2020 dalam sebuah laporan Migration and Migrants. Saya mengambil data ini dan menunjukkan bahwa terjadi perpindahan migrasi internasional, terjadi perpindahan dari tahun 2005 sampai 2019. Paling banyak itu terjadi di Asia dan Eropa. Banyak faktor yang menyebabkan mereka berpindah ya. Ada yang karena faktor lingkungan, ada yang karena faktor sosial, politik, ekonomi, ya macam-macam. Ini saya bawa untuk kemudian saya kaitkan dengan penelitian saya ini bahwa memang banyak terjadi perpindahan. Nah, tetapi menurut IOM 2020, mayoritas yang terbesar itu masyarakat itu tidak berpindah lintas negara. Banyak, bahkan cukup besar, perpindahan itu terjadi di dalam satu negara. Jadi tahun 2009 saja sudah diestimasi ada 740 juta, namanya internal migran, jadi perpindahan internal. Perpindahan itu banyak macam-macam saya munculkan ya, secara sosial, politik, ekonomi, lalu karena kerusakan lingkungan. Tetapi saya harus menunjukkan bahwa apa keunikan dari penelitian saya ini. Nah, penelitian saya ini, masyarakat Kepuharjo ini adalah perpindahan masyarakat juga, tetapi perpindahan itu terjadi spesifik karena erupsi gunung berapi. Lalu yang unik lagi, perpindahan itu terjadi di dalam ruang yang sangat dekat. Jadi dari tanah asal ke tanah tujuan itu, mereka masih bisa ada kesempatan sewaktu-waktu balik ke tanah asal. Ini yang unik, yang berbeda dari perpindahan yang lain. Perpindahan yang lain, migrasi, rata-rata mereka ketika mereka berpindah, mereka tidak ada kesempatan pulang lagi ke tanah asal mereka. Jadi fenomena masyarakat Kepuharjo menjadi keunikan yang saya bawa, bahwa mereka berpindah karena mereka tidak boleh menempati lagi rumah lama, tetapi mereka masih ada kesempatan curi-curi, istilah saya curi-curi ya, curi-curi untuk kembali. Ada beberapa anggota masyarakat yang mereka diam-diam membangun lagi rumah di tempat yang lama,
padahal sudah dilarang oleh pemerintah mendirikan hunian di tempat yang lama karena sangat rawan dengan ancaman baik itu erupsi maupun juga gempa dan sebagainya. Itu menjadi keunikan. Nah, ini memang kita harus bawa itu, penelitian kita itu harus kita kaitkan sebagai sebuah keunikan yang nanti menunjukkan kepentingannya untuk diteliti. Nah, dari sini saya memetakan bahwa ketika erupsi Gunung Merapi terjadi 2010, itu ada 2 desa sebenarnya yang paling besar mengalami perpindahan, yaitu Desa Gelagaharjo dan Desa Umbul Harjo. 3 sebenarnya, dan 1 lagi Kepuharjo. Nah, Kepuharjo itu terdiri dari 8 dusun. Terbesar ada 5 dusun itu berpindah ke Huntap Pager Jurang. Ada lagi warga Kepuharjo yang 3 dusun yang berpindah ke Huntap Batur. Jadi paling besar di Huntap Pager Jurang, dan itu yang paling hidup, dan itu menjadi sebuah alasan bahwa masyarakat Kepuharjo itu yang paling banyak terdampak karena bencana, tetapi mereka juga yang paling kemudian bisa survive dan hidup kembali di Huntap Pager Jurang. Nah, ini adalah lokasinya. Dari yang paling kiri adalah Kecamatan Cangkringan di DIY, lalu saya munculkan Desa Kepuharjo di dalam Kecamatan Cangkringan itu, lalu kemudian posisi Huntap itu di Desa Kepuharjo, sampai kemudian foto udara dari Huntap itu sendiri. Nah, secara ketinggian dusun-dusun itu di Desa Kepuharjo itu saya gambarkan. Karena ini ternyata kemudian nanti menghasilkan sebuah temuan tematik yang sangat menarik. Bagaimana posisi awal mereka di Desa Kepuharjo, dusun Kali Adem itu paling utara, di selatannya adalah dusun Petung, lalu kemudian dusun Kepuh, Manggong, Pager Jurang itu semakin ke selatan semakin rendah. Nah, ini nanti akan menghasilkan sebuah temuan yang sangat menarik. Ada beberapa temuan-temuan yang menarik yang ada di Huntap Pager Jurang yang menimbulkan pertanyaan. Mengapa di sana ada kandang kolektif? Mengapa tetap memakai amben? Mengapa mereka tetap memasak dengan tungku, padahal sudah ada dapur? Lalu mengapa nama-nama blok-blok di Huntap Pager Jurang itu membawa nama dusun asal mereka? Ada blok dusun Petung, blok dusun Manggong, dan sebagainya. Lalu kemudian ada masjid yang dibangun tersendiri di blok-blok itu, walaupun jaraknya dekat-dekat. Jadi ada masyarakat dusun Manggong membangun masjid sendiri, masyarakat dusun Petung membangun masjid sendiri, Kali Adem sendiri, lalu masing-masing juga punya balai dusun sendiri. Ini menunjukkan kemandirian mereka, atau walaupun mereka sudah pindah, berada di dalam satu ruang relokasi yang baru, tapi mereka menjaga identitas dusun mereka masing-masing. Ada juga beberapa tradisi-tradisi budaya yang terus mereka bawa, ada kenduri malam 17 Agustus, ada rewang tetap dilakukan. Nah, ini adalah 29 titik yang kemudian saya dapatkan sebagai objek amatan atau sebagai kasus-kasus yang kemudian diteliti dengan 29 nama keluarganya di sebelah kanan. Nah, ini adalah posisi masing-masing. Permasalahannya apa? Permasalahannya ada perpindahan dari ruang lama ke ruang baru. Mereka sudah punya budaya berhuni turun-temurun, lalu ruang hunian mereka rusak. Harus ada perpindahan. Mereka pindah ke ruang yang sangat berbeda, di ruang yang terbatas. Lalu harus ada adaptasi ruang. Kepuharjo ke Huntap Pager Jurang itu yang menarik adalah bukannya mereka berpindah lalu tidak ada kesempatan melihat lagi tanah asal. Justru pergerakan bolak-balik itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ini adalah permasalahan yang kemudian menimbulkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian utamanya adalah bagaimana konsep sistem nilai ruang hunian masyarakat lereng Gunung Kepuharjo. Pertanyaan rincinya adalah bagaimana aktivitas masyarakat lereng Gunung Kepuharjo dalam ruang hunian di Huntap Pager Jurang
Pertanyaan rinci yang kedua, bagaimana setting ruang hunian masyarakat lereng Gunung Kepuarjo? Mengapa pertanyaan rinci ini kemudian muncul ada aktivitas dan setting? Karena ini ada bacaan juga, bacaan bahwa pemaknaan di dalam ruang hunian itu akan bisa dibaca melalui hubungan antara aktivitas dan setting. Jadi walaupun ini induktif, tetapi ada bacaan yang nggak bisa kita lepaskan. Kita tidak datang ke lapangan dengan otak kosong sama sekali tanpa bacaan. Nah, ini kemudian akan memandu untuk pertanyaan rinci. Tujuan umumnya adalah merumuskan teori sistem nilai ruang hunian masyarakat lereng Gunung Kepuarjo melalui refleksi konsep sistem nilai ruang hunian masyarakat lereng Gunung Kepuarjo di Untap Pager Jurang. Maksudnya begini, jadi dari perpindahan mereka dari desa Kepuarjo kemudian ke Untap Pager Jurang, saya harus menemukan dulu konsep sistem nilai ruang huniannya. Nah, baru dari konsep sistem nilai ruang hunian yang saya temukan, lalu saya kemudian merumuskan teori sistem nilai ruang hunian. Jadi ada proses bertingkat di balik itu. Apa metode yang harus saya pakai? Saya itu cukup apa ya? Cukup menarik perjalanan saya. Saya awalnya berpikir tentang studi kasus, ya itu ya, karena saya berpikir ini adalah kasus-kasus. Tetapi kemudian dalam proses saya mulai dari seminar 2 ya, seminar 2, bahkan sebelum seminar 2, saya konsultasi dengan salah satu penguji, dan kemudian beliau sangat tidak cocok dengan studi kasus sebagai metode. Disitulah saya kemudian harus berpikir kembali dan mengolah kembali data-data saya, merenungkan kembali, dan akhirnya saya melihat bahwa ada sebuah interaksi sebenarnya antara tanah asal di desa Kepuarjo dengan tanah yang baru di Untap Pager Jurang. Ada interaksi. Lalu metode apa yang mempelajari proses aksi atau interaksi itu? Nah, melalui bacaan kemudian saya bisa tahu bahwa grounded teori itu akan mendukung terhadap penelitian saya ini. Allen and Davey tahun 2018 mengatakan grounded teori adalah alat yang dapat menyediakan suatu cara bagi peneliti di seluruh bidang penelitian lingkungan binaan untuk mengembangkan teori berdasarkan pendekatan induktif. Oke, induktif. Oke, saya cocok. Lalu Denzin dan Lincoln mengatakan sebagian besar penelitian grounded teori cenderung mengarah pada pengembangan teori substantif. Oke, kelihatannya juga ini bisa dipakai karena memang saya tidak akan mengembangkan teori formal, tetapi teori substantif, teori lokal. Creswell sangat membantu ya, kita semua tahu bukunya Creswell. Grounded theory metode mempelajari proses aksi atau interaksi melibatkan banyak individu. Oh, di sini saya celing gitu ya. Oh, oke, kelihatannya ini tepat dengan peristiwa fenomena yang terjadi. Jadi saya berawal dari fenomena, lalu saya renungkan apa yang terjadi di fenomena itu, lalu kemudian baru lihat metode apa yang paling tepat untuk itu. Lalu saya mulai belajar tentang grounded theory. Wah, macam-macam lah. Ternyata grounded theory sendiri sudah berkembang dari berbagai paradigma. Ada yang dari paradigma post-positivistik. Tetapi kemudian setelah saya baca dari berbagai paradigma yang ada itu, saya kemudian lebih cenderung memakai grounded theory yang dicetuskan oleh Chalmers tahun 2005 yang menganggap grounded theory itu dari paradigma konstruktivisme. Nah, di sebelah kanan adalah skema bagian dari penelitian grounded theory berdasarkan Chalmers. Rupanya poinnya itu sederhana, simple. Grounded theory itu dia berbicara atau melakukan analisis dari data, coding, lalu memoing, lalu kembali ke data. Jadi itu proses yang terus berulang sampai kemudian merumuskan sebuah tema-tema yang kemudian akan bisa menghasilkan sebuah teori. Nah, kemudian saya menetapkan ini bahwa ini adalah kualitatif, paradigma konstruktivisme, metodenya grounded theory. Mengapa paradigma konstruktivisme? Karena di sini pengetahuan sebagai proses konstruksi oleh pikiran yang aktif. Jadi ya kita melakukan proses
proses berpikir, proses merumuskan, mempelajari dunia dari sudut pandang individu yang berinteraksi. Kemudian ada sebuah prinsip bahwa pengetahuan itu tidak ditemukan, jadi tidak langsung ditemukan sebuah pengetahuan, tapi pengetahuan itu dibentuk dan disusun. Itulah konstruktivisme dan sebagainya. Nah, apa teori-teori yang dipakai? Karena penelitian saya grounded teori itu tidak membutuhkan sebuah kerangka teoritik. Saya mendapatkan masukan itu dari para pembimbing dan penguji. Awalnya saya mencoba merumuskan sebuah kerangka teoritik, karena saya masih berpikirnya secara studi kasus gitu ya. Tapi kemudian saya salah, tidak memerlukan sebuah kerangka teoritik. Tetapi pertanyaan penelitian itu adalah hal penting yang akan kemudian memandu perjalanan kita di lapangan dan kemudian memilah-milah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kajian teoritik saya lebih banyak mencoba memahami apa sih sistem itu, apa sih nilai ruang itu, lalu hunian itu sebenarnya seperti apa, untuk memahami hal-hal seperti itu. Nah, proses penelitiannya saya dari 29 itu saya kemudian mengumpulkan data-data pertama dari ruang asli mereka ketika di Huta Pagar Jurang, namanya core house tadi, lalu kemudian berubah menjadi ruang apa, menjadi ruang-ruang yang berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan bagaimana struktur keluarga di rumah itu. Kemudian saya selalu melakukan komparasi antara layout rumah yang lama dengan yang baru. Dan kemudian bagaimana saya mengetahui fungsi ruang? Fungsi ruang saya tidak percaya begitu saja ketika mereka, oh itu ruang tamu, itu dapur, itu ruang keluarga. Mereka punya pemahaman yang berbeda-beda, masyarakat. Mereka tidak mengatakan ruang keluarga. Mereka macam-macam, ada yang katakan ruang kumpul, atau ruang bersama, ruang tamu juga tidak ada istilah ruang tamu, teras saja bagi mereka namanya tertepan, ada juga lupa saya. Mereka tidak mengatakan teras. Lalu bagaimana saya memahami itu? Saya melakukan foto di setiap ruang. Lalu saya harus menemukan elemen-elemen yang non-fix atau semi-fix. Saya temukan itu berdasarkan pemahaman dari Rapoport. Berdasarkan layout, furniture, di situ saya kemudian merumuskan, oh itu fungsinya ini. Jadi bukan berdasarkan klaim-klaim mereka, ini ruang apa, tapi saya lihat, oh ternyata di situ ada tungku, oh ini ruang memasak, fungsinya memasak. Ada tempat tidur, fungsinya untuk tidur. Ternyata ruang tidur ya nggak cuma di kamar mereka. Di ruang tengah juga jadi ruang tidur. Ruang tidur itu bisa, kalau siang jadi ruang tidur, kalau malam tempat kumpulan, dan sebagainya, bisa berubah-berubah. Nah, saya belajar juga tentang analisis morfologi ruang. Jadi hubungan antar ruang melalui akses graf. Kalau menurut Hiller dan Hansen itu namanya G-maps. Saya mencoba menyusun itu untuk apa? Menentukan tingkat kedalaman ruang. Untuk mendapatkan tingkat kedalaman ruang. Saya tidak memakai space syntax. Karena space syntax tidak cocok dengan metode saya, tapi saya mengambil salah satu teknik untuk mengetahui kedalaman ruang. Jadi dari sini saya bisa tahu, oh ternyata ruang A, ruang B, ruang C itu tingkat kedalamannya level sekian, level sekian, dan level sekian. Nah, baru kemudian saya bikin matriks yang memberikan hubungan antara ruang dengan aktivitas dan sebagainya. Jadi bagaimana kemudian saya menyusun itu berdasarkan grounded theory. Prinsip yang sederhana itu tadi adalah data, coding, memoing itu terus harus berputar. Dari pertanyaan penelitian saya mendapatkan initial coding. Ada macam-macam, ada ruang sakral, ada ruang profan, ada kesetaraan kedalaman ruang.
pusat ruang hunian, macam-macam. Itu muncul dari perulangan yang sering ya, sering dari setiap hunian kok muncul sampai ada titik jenuh. Baru kemudian saya masuk ke fokus coding. Nah, fokus coding ini sudah lebih coding yang sudah lebih terfokus dari yang tadinya di initial coding masih banyak, lalu kemudian mulai terfokus. Fokusnya apa? Fokusnya adalah interaksi yang terjadi itu. Jadi interaksi bolak-balik. Sehingga menghasilkan 10 tema-tema. Dan kemudian muncullah saya melakukan proses theorizing melalui proses memoing, mendapatkan beberapa tema-tema penting, fungsi-fungsi penting, yaitu menghormati leluhur, menghargai komunitas, menghargai kerabat, memelihara interaksi ruang lama ke ruang baru, dan berdasarkan fungsi-fungsi itu lalu kemudian mendapatkan nilai-nilai ya, tiga nilai, yaitu nilai spiritual, nilai kekerabatan, dan nilai gotong royong, di mana itu kemudian disusun menjadi sebuah sistem nilai. Nanti saya akan tunjukkan skemanya, dan berdasarkan itu kemudian saya mencoba mengusulkan sebuah teori substantif dalam penelitian ini. Dari kode terbuka, yaitu di mana analisis melalui aktivitas dan ruang, analisis strategi pemanfaatan ruang, analisis level kedalaman ruang, analisis pusat ruang hunian, analisis ruang terkoneksi, ada muncul beberapa kode-kode awal. Nah, kode-kode awal ini kemudian didialogkan, direduksi, sehingga menghasilkan kemudian kode-kode terfokus. Nah, ini adalah hal-hal yang menjelaskan analisis yang tadi ada di dalam proses coding tadi ya. Ada aktivitas-aktivitas kultural, ada aktivitas sosial, kemudian ada mereka masih meneruskan apa yang mereka lakukan di tanah yang lama asal di Desa Kepuharjo, yaitu beternak sapi perah. Itu mereka teruskan, mereka lakukan di Huta Pager Jurang. Tapi mereka kemudian juga ibu setiap hari Selasa, kalau nggak salah itu, kalau nggak saya nggak salah ingat, mereka kumpul milah sampah, mengumpulkan sampah-sampah untuk kemudian dijual kembali dan kemudian mendapat pemasukan dari para ibu. Tapi yang menarik dari aktivitas ekonomi beternak sapi perah itu, mereka harus kembali ke tanah asal mereka. Jadi tanah asal mereka di mana dulu ada rumah tinggal mereka, itu sudah berubah menjadi padang rumput. Dan mereka kembali ke sana untuk mengambil rumput dan dibawa kembali ke Huta Pager Jurang untuk memberi makan ternak-ternak mereka. Jadi sebenarnya proses pergerakan mereka kembali ke tanah asal dan ke tanah baru itu terus selalu terjadi. Daily, harian. Dan itu memberikan kehidupan, memberikan pemaknaan dalam kehidupan mereka. Saya berhasil menemukan bahwa simbol ruang hunian mereka yang paling sederhana itu adalah rumah, kandang, kebun, dan alas. Nah, pola rumah, kandang, kebun, dan alas ini rupanya ketika mereka pindah ke Huta Pager Jurang itu masih terus terjadi. Jadi kalau rumah, oke, rumahnya berpindah, kandangnya juga berpindah, tapi kebunnya tetap di Kepuharjo. Alas itu juga tetap di Kepuharjo. Jadi polanya tetap rumah, kandang, kebun, dan alas, tetapi batas-batas tanah asal dan tanah baru itu benar-benar sudah tidak jelas lagi, menjadi kabur. Karena mereka pulang pergi dari tanah asal ke tanah yang baru. Nah, ini adalah gambaran untuk itu. Nah, didapatkan juga tema ruang mutual dan fleksibilitas ruang ya dari strategi pemanfaatan ruang. Muncul tema-tema konsensus, konektivitas, multifungsi, sampai kemudian akhirnya mendapatkan dua tema penting, yaitu mutual dan fleksibilitas. Nah, ini adalah penjelasan, slide-slide penjelasan dari
tema-tema tentang strategi pemanfaatan ruang mereka tadi. Ada konsensus, ada konektivitas, ada multifungsi, ada pembagian, dan juga pemisahan, ada penambahan. Jadi karena kebutuhan keluarga, mereka tidak, sementara mereka belum punya rumah lain, ya mereka harus menambahnya hanya bisa vertikal. Nah, baru kemudian level kedalaman ruang yang tadi saya gambarkan dalam sebuah matriks ini untuk melihat bagaimana sebenarnya level kedalaman ruang ketika di Kepuharjo, Kaunta Pager Jurang, dan seterusnya. Ke-29 tadi saya petakan seperti ini untuk melihat nilai konektivitas ketika mereka ada di Kepuharjo. Dan kemudian ketemu, oh ada titik-titik yang menjadi nilai konektivitas tertinggi. Jadi ada ruang-ruang, oh ternyata polanya hampir sama. Demikian pula ketika mereka di Kaunta Pager Jurang, oh ada titik-titik memiliki nilai konektivitas yang tertinggi. Nah, saya tidak melakukan pengukuran secara kuantitatif dalam hal ini, tidak, tapi untuk membaca kecenderungan. Nah, demikian pula ruang-ruang tadi itu, ruang-ruang yang nilai konektivitas tinggi itu ruang apa sebenarnya? Bisa terlihat ketika mereka di Kepuharjo dan ketika mereka di Kaunta Pager Jurang. Oh, ternyata ruang tengah itu menjadi ruang yang paling penting. Lalu terdapat juga ruang interkoneksi atau ruang perpaduan antara beberapa unit. Mereka membutuhkan ruang-ruang bersama yang menyatukan. Jadi disambung dengan bahasa lebih sederhana adalah ruang-ruang bersama yang menyambungkan antara beberapa unit. Itu pola itu terjadi juga ketika mereka ada di Kepuharjo. Nah, berdasarkan itu kemudian dari kode awal tadi kemudian muncullah kode terfokus, yaitu ada 10 kode terfokus, yaitu penghormatan leluhur dalam tradisi dan kali, memelihara tradisi spiritual, kultural, sosial, rembukan lintas dusun, ada rembukan warga, ada kelompok sosial, ada fleksibilitas dan kekerabatan dalam ruang personal, ada kekerabatan dalam ruang interkoneksi, mengambil rumput, dan sebagainya, pemakaman ke ruang lama, hubungan manusia dengan lingkungan alam. Lalu kode-kode terfokus disusun untuk kemudian menghasilkan fungsi-fungsi. Nah, ini slide-slide yang saya pakai untuk menjelaskan 10 kode terfokus tadi. Memelihara tradisi dan keyakinan dalam pelaksanaan tradisi spiritual, kultural, dan sosial. Ada rembukan lintas dusun. Jadi ternyata mereka berembuk. Masyarakat dari Kali Adem, Petung, Kepuh, Pager Jurang, dan Manggong, ketika mereka pindah ke Kaunta Pager Jurang, mereka berembuk. Lalu mereka menyepakati, oke, kita menyusun blok-blok di Kaunta Pager Jurang ini berdasarkan posisi kita dulu di lereng Merapi. Oh, Kali Adem yang paling utara, baru Petung, dan seterusnya. Lalu terbentuklah pola yang ada di Kaunta Pager Jurang. Jadi mereka tidak melupakan memori kehidupan mereka di tanah yang lama. Mereka selalu bawa, dan itu mewarnai kehidupan mereka di tempat yang baru. Rembukan antar warga ketika mereka mau menentukan, oh rumahku di sini, rumahmu di sana, rembuk, warga rembuk. Dan akhirnya mereka menentukan posisi tetangga-tetangga yang dulu dipindahkan dengan posisi yang sama ketika di Kaunta Pager Jurang. Hubungan yang berkeluarga tentu saja dibuat berdekatan. Jadi posisi mereka di Kaunta Pager Jurang itu tidak lepas dari posisi mereka ketika mereka berada di Desa Kepuharjo. Ada kelompok sosial yang terbentuk. Yang saya katakan kelompok sosial tadi adalah ternyata mereka tetap Manggong dengan Manggong, Petung dengan Petung, Kali Adem dengan Kali Adem. Saya tadinya menduga mereka akan menyatu karena ini hanya sebuah ruang baru yang tidak terlalu luas. Toh rumah mereka berdekat-dekatan. Ternyata mereka tetap menjaga identitas mereka masing-masing. Terbukti mereka masing-masing tetap bikin masjid sendiri, ruang pertemuan sendiri. Padahal antar dusun itu, blok antar dusun hanya dibatasi oleh jalan yang sempit. Lalu ada fleksibilitas
fleksibilitas dalam ruang, ada kekerabatan yang memunculkan ruang-ruang interkoneksi, ada yang saya jelaskan tadi proses pengambilan rumput ke tanah yang lama itu bukan hanya berbicara tentang ngambil rumput, tetapi itu berbicara tentang mereka selalu ingin dibawa ke tempat asal mereka, tidak bisa melepaskan dari itu. Pemakaman ke ruang yang lama. Jadi walaupun mereka dulu tanah mereka tertimbun sama abu, makam-makam juga tertimbun, mereka bersihkan kembali, mereka gali kembali. Jadi walaupun mereka kemudian pindah ke Huntap Pagar Jurang, setelah mereka meninggal, mereka ingin dimakamkan kembali ke tempat yang lama. Kembali ada proses bolak-balik. Nah, demikian pula hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Ada pola yang sama dari Kepuharjo ke Huntap Pagar Jurang. Nah, dari 10 ini kemudian 10 kode terfokus ini saya merumuskan ada 4 fungsi ruang, yaitu fungsi ruang untuk menghormati leluhur, fungsi ruang untuk menghargai komunitas, fungsi ruang untuk menghargai kerabat, dan fungsi ruang untuk memelihara interaksi ruang lama ke ruang baru. Fungsi-fungsi ruang ini menghasilkan 3 nilai, nilai spiritual, nilai kekerabatan, dan nilai gotong royong. Nah, bagaimana sistemnya? Sistemnya ternyata itu dipisahkan menjadi dua sisi yang kemudian saling melengkapi dan saling mengisi. Di sebelah kiri adalah nilai spiritual yang hubungannya antara manusia dengan Tuhan. Di sebelah kanan adalah nilai gotong royong dan nilai kerabat dan hubungannya antara sesama manusia. Jadi ada relasi vertikal dan relasi horizontal di dalam nilai-nilai yang terbentuk di Huntap Pagar Jurang ini. Nah, saya kemudian menyebut hubungan ini sebagai hubungan binari komplementer, di mana nilai-nilai dalam sistem nilai hunian Kepuharjo dihubungkan melalui fungsi-fungsi ruang yang saling melengkapi. Nilai spiritual, yaitu yang bersifat vertikal dengan nilai kekerabatan dan nilai gotong royong, dihubungkan dengan fungsi memelihara interaksi ruang lama dan ruang baru. Ternyata nilai kekerabatan dan nilai gotong royong dihubungkan dengan fungsi menghargai kerabat dan sebagainya. Apa teori becekan itu? Teori becekan itu yang pertama, tradisi becekan adalah tradisi yang dilakukan di lereng Gunung Merapi yang pada awalnya disebut upacara minta hujan. Jadi ini sebenarnya sebuah tradisi lama yang memang sudah mereka terus lakukan tiap tahun dari dulu. Dulu Kepuharjo itu kesulitan air, lalu mereka melakukan tradisi yang namanya tradisi becekan atau dendang kali, di mana di dalam tradisi itu mereka berdoa memohon turunnya hujan. Karena itu ini selalu dilakukan pada mongso kapat, pada ujung musim panas. Yang kedua, becekan merupakan implementasi sistem nilai hunian Kepuharjo dengan relasi nilai spiritual, nilai kekerabatan, dan nilai gotong royong. Jadi di dalam becekan itu juga spirit dari nilai spiritual atau ritual turun-temurun diajarkan para leluhur, mohon kepada Tuhan untuk turunnya hujan, spirit dari nilai gotong royong. Saya perlu sampaikan bahwa di dalam tradisi becekan ini, masyarakat dari beberapa dusun, hanya para pria, mereka datang ke Kali Gendol, lalu mereka menyembelih kambing, mereka membuat bumbu, memasak, semuanya laki-laki. Lalu kemudian mereka kenduri. Itu mereka selalu lakukan. Becekan juga adalah spirit dari nilai kekerabatan. Karena becekan menyatukan komunitas dusun-dusun. Becekan adalah kesinambungan kehidupan di ruang lama dengan ruang baru. Jadi ada Kepuharjo, ada Huntap Pagar Jurang ini dipertemukan dengan tradisi becekan ini. Pelaksanaan becekan menghubungkan secara kosmologis masyarakat Kepuharjo di Huntap Pagar Jurang dengan Gunung Merapi. Nah, jadi teori becekan itu adalah sistem nilai hunian Kepuharjo yang tersusun dari nilai-nilai
spiritual, kekerabatan, gotong royong, di mana hal itu terjadi dalam interaksi bolak-balik Kepuharjo dan Huntapa Kecurang. Saya setelah menemukan itu melakukan dialog teoritik dengan teori nilainya Schwartz, teori pusat dan dualitas Cahyono 89, teori arsitektur perantauan Suharno 2003, untuk menemukan di mana sebenarnya posisi sistem nilai hunian Kepuharjo ini jika didialogkan dengan teori-teori itu. Nah, apa novelty dari penelitian ini? Novelty pada sistem nilai hunian Kepuharjo terdapat pada fenomena interaksi bolak-balik pada ruang lama Kepuharjo dan ruang baru Huntapa Kecurang. Jadi, selain memunculkan teori becekan, di mana di dalamnya terdapat 3 nilai spiritual, kekerabatan, dan gotong royong yang terhubung melalui sistem binari komplementer, tetapi juga ada interaksi bolak-balik. Jadi, di dalam ruang migrasi yang besar seluruh dunia, ada migrasi internal. Di dalam migrasi internal ternyata ada keunikan Kepuharjo itu interaksi bolak-balik. Nah, di dalam interaksi bolak-balik itu ada keunikan lebih khusus lagi, yaitu teori becekan ini. Teori becekan adalah sistem nilai hunian Kepuharjo yang tersusun dalam relasi nilai spiritual, nilai kerabatan, nilai gotong royong, dan dalam aktualisasinya merupakan makna substantif. Jadi substantif ya, kita tidak memunculkan teori formal, tapi teori substantif dari fenomena interaksi bolak-balik antara Kepuharjo dan Huntapa Kecurang. Nah, demikian rekan-rekan, Bapak Ibu yang bisa saya bagikan ya. Saya tahu di dalam tiap penelitian kita tuh ada perbedaan, pasti fokusnya berbeda, metodenya berbeda, mungkin tujuannya berbeda, tapi kiranya proses saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan, asal jangan menguji ya. Ini bukan dewan penguji kan di sini. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fedi. Saya jadi belajar banyak. Saya mengulang kuliah semester 1 Pak, jadinya Pak. Grounded saya masih ingat sekali Pak Edina kemarin dengan Bapak Ibu mungkin ada yang diskusi, materinya sudah tadi. Mari Bapak Ibu kita diskusi ya. Silakan. Santai aja kita. Santai aja. Terkait groundednya atau mungkin terkait bagaimana mengkonstruksikan teorinya, kemudian memilih grounded gitu. Mungkin saya tadi sambil nunggu yang lain gitu. Kan bukan cerita ya dari fenomenologi. Saya pernah dapat pesan juga dari dosen. Kalau kita itu menguasai metode di lapangan itu kita bisa enak gitu. Kita tahu metode di lapangan ketemu A, oh ini diselesaikan dengan ini. Nah, ketika Pak Fedi memilih grounded itu apa yang kayak men-trigger atau membuat Pak Fedi yakin, oh saya mau pakai grounded gitu. Nah, terima kasih Mbak Fitri, walaupun tidak begitu jelas ya, tapi sekilas saya menangkap pertanyaannya, apa yang kemudian membuat saya memakai grounded ya, begitu ya Mbak Fitri ya? Iya Pak. Nah, jadi sebenarnya esensi yang saya ingin dapatkan itu kan adalah tentang bagaimana relasi interaksi yang terjadi antara ruang yang lama dan ruang yang baru ini. Jadi ada aksi, ada interaksi yang terus terjadi. Nah, saya belajar bahwa kemudian memang yang pasti pertama ini memang harus penelitian kualitatif ya, karena saya langsung bertemu dengan para masyarakat yang tinggal di Huntapa Kecurang. Lalu ini memang harus penelitian secara induktif karena ada banyak hal-hal yang mungkin saya tidak pahami sebelumnya dan itu akan bisa saya temukan dengan saya di lapangan. Tetapi yang paling memperkuat saya kemudian dari sekian penelitian yang bersifat naturalistik atau post-positivistik itu, saya kemudian menemukan bahwa grounded teori ini memang kemudian yang pertama dia memang untuk menghasilkan teori ya, teori substantif. Jadi
itu kekuatan grounded theory, dia memang tujuannya untuk menghasilkan teori substantif. Nah, tapi kemudian ada peristiwa, ada aksi, ada reaksi, ada interaksi itu antara kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian membuat saya meyakini untuk mempelajari lebih jauh. Jadi saya sebenarnya tadi menduga dulu awalnya, oke, ini fenomena-fenomena yang terjadi ini kelihatannya cocok dengan kriteria grounded theory. Lalu saya mungkin pelajari lebih jauh tentang grounded theory, dan kemudian saya melihat, oh ini bisa diterapkan. Sebenarnya akhirnya memang setelah saya lulus ini, saya kemudian menyadari bahwa metode itu sebenarnya bukan suatu hal yang kaku yang kemudian harus membuat kita tidak berani melakukan apa-apa macam-macam, karena kadang-kadang juga kita bisa melakukan sebuah modifikasi dalam metode, yang penting tujuan kita tercapai gitu loh. Jadi itu hal yang sebenarnya yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya. Kira-kira mungkin begitu Mbak Fitri. Saya juga bukan ahli grounded theory, saya tadinya juga belum pernah pakai grounded, tapi kemudian situasi yang membuat saya harus belajar, dan ya mungkin masih banyak hal yang harus saya perdalam lagi tentang grounded ini. Yasinta barangkali. Yasinta barangkali. Saya mau apa namanya? Yang terkait Pak Freddy yang tadi beliau sempat singgung tentang bangunan-bangunan yang sudah hilang, kemudian dengan wawancara itu menarik ya, menghadirkan interpretasi, menggambar sketsa dan lain-lain itu untuk menghasilkan sebuah data. Itu saya rasa sangat penting ya. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak terkait hal itu, karena mungkin banyak di antara kita juga bisa apa namanya, banyak yang punya agak kebingungan ke situ untuk menghasilkan data yang apalagi menggambar dena atau sketsa-sketsa dari bangunan-bangunan yang sudah hilang seperti itu. Ya. Mungkin Pak Freddy bisa menjelaskan sedikit. Ya, makasih Pak Elvis. Pak Elvis ini dulu mahasiswa saya, jadi dulu saya panggil Elvis, tapi sekarang saya harus panggil Pak ini, karena beliau sudah menjadi seorang pejabat, ini saya harus hati-hati. Jadi Pak Elvis, memang menarik ya, karena pertama masyarakat itu tidak ngerti dena. Jangan suruh mereka menggambar sendiri, itu mustahil. Mereka tidak bisa mengerti dena, mereka tidak tahu cara menggambarkan. Jadi gimana cara saya? Saya memakai model-model ya. Jadi dari gabus, dari apa? Bukan gabus, tapi karton. Lalu saya coba bentuk ruang-ruang gitu ya. Saya susun. Ini di sini ada ruang untuk Bapak kumpul. Kira-kira ada ruang keluarga di sini ya Pak ya? Oh ya betul. Nanti ruang tidurnya di sini Pak. Iya betul. Jadi berdasarkan itu lalu saya kemudian menginterpretasikan dan kemudian menggambarkan kembali. Lalu apa pentingnya ruang ini? Karena kan fokus saya sebenarnya ke ruang hunian. Ruang hunian itu tidak hanya ruang dalam dari sebuah rumah saja. Dari pemahaman, dari bacaan, dari literatur, kemudian saya paham bahwa ruang hunian itu ruang di dalam rumah, tapi juga lingkungannya. Nah, tapi penting saya untuk mencoba melakukan perbandingan itu, Pak Elvis. Jadi, karena kalau ruang yang sekarang, tempat yang baru, bisa saya baca, bisa saya lihat, secara fisik bisa saya lihat dan saya gambar ulang dengan asisten-asisten saya. Itu jelas. Tapi kemudian ketika saya meneliti kan itu juga sudah berproses, sudah berubah dari tadinya rumah inti. Rumah inti sudah pasti, karena rumah inti itu saya dapat informasi dari Kompak, bentuk rumah intinya dusun ini seperti ini, rumah intinya dusun ini seperti ini. Oke, saya punya data itu. Lalu saya lihat dengan sekarang, oh ada perubahan. Dari perubahan itu saya bisa pertama membaca, oh mereka butuh ruang tidur, oh mereka membutuhkan ruang untuk tamu, oh mereka membutuhkan ruang untuk ini. Jadi dari perkembangan itu. Lalu kemudian saya harus membaca kehidupan mereka yang lama. Satu-satunya jalan ya lewat wawancara dan sketsa. Dari situ saya dapatkan ruang-ruang, lalu melalui dua ruang ini yang saya komparasikan lama dan baru ini, saya kemudian membaca banyak hal dari situ. Analisis hubungan ruang, analisis kedalaman ruang, analisis pola ruang, dan sebagainya. Termasuk ruang luarnya juga seperti saya tadi ada sampaikan,
ternyata ruang hunian bagi masyarakat Kepuan itu nggak cuma rumah, kandang, kebun, alas. Itu adalah ruang mereka. Lalu saya bertanya, lalu kira-kira apakah mereka terapkan juga itu dalam kehidupan mereka yang baru di Kunta Paker Jurang? Setelah saya renungkan, saya perhatikan, saya cermati, ternyata mereka tetap melakukan itu. Posisi ruangnya berbeda, karena kandangnya kalau dulu kandang di samping rumah induk, sekarang kandang terlokalisir di kandang kolektif. Tetapi bagi mereka itu kandang mereka. Lalu ada kebun mereka ternyata di tanah yang lama. Lalu ada alas itu tempat mereka tetap mengambil rumput tambahan. Jadi itu pola yang menarik Pak Elvis. Jadi melalui data ruang, baik itu denah rumah maupun lingkungan mereka, kita kemudian bisa membaca ada sebuah pola yang mengatur kehidupan mereka. Dan dari situ kemudian saya bisa memunculkan tema-tema dan kemudian mendapatkan teori. Gitu mungkin Pak Elvis. Terima kasih Pak Freddy. Mungkin Bu Yasinta barangkali mau bertanya. Dari Mbak Tami kah atau Pak Edina? Pak Edina dulu, silakan. Ya, makasih Bu. Terima kasih. Selamat siang. Di sini sudah sore, tepatnya di daerah Kalimantan ya Bu ya. Oh, di Kalimantan ya. Iya. Sebenarnya aslinya orang Sulawesi Pak. Ya. Jadi saya satu alumni sama Pak Zubair Putudoka. Oke ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini luar biasa Pak. Sebenarnya ini hampir mirip Pak dengan kasus saya, dengan penelitian saya ya. Kita tahu Pak, kemarin kan ada kejadian gempa bumi ya dan tsunami, bahkan fenomena likuifaksi ya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, kasus ini hampir mirip. Ada semacam place attachment sebenarnya. Ada keterikatan suatu tempat, kemudian ada genealogy. Jadi ada spirit dari tempat tersebut. Nah, itu hampir ada kemiripan di situ. Cuman karena kan saya sama Pak ya, Pak Freddy dengan Bapak juga satu pembimbing, satu promotor, Prof. Yoyo. Jadi jadi Prof. Yoyo juga. Oke. Ya, jadi Prof. Yoyo bilang juga coba sedikit-sedikit belajar sama Pak Freddy gitu. Jadi saya sempat lihat tadi naskahnya tuh mantap Pak. Jadi itu kekuatannya sangat kuat. Jadi saya benar-benar kemarin itu kepikiran fenomenologi Pak. Nah, terus karena ini berdasarkan fenomena yang terjadi, kemudian bangunannya kan sebenarnya kan bencana likuifaksi itu kan tanah turun ke bawah itu kan terus tertimbun semua, ada bahkan lumpur itu hilang semua, ludes. Nah, itu mirip. Nah, kemudian kasus saya itu ketika mereka diberikan hunian awalnya kan pada saat tanggap darurat memakai hunian sementara ya. Nah, di Huntara itu kan sebenarnya batasnya 1 tahun dari pemerintah. Kemudian dari situlah mereka masih tetap tinggal. Bahkan hunian tetap yang dicanangkan pemerintah baru yang sudah dibuat di tempat lain tidak mau pindah dalam lokasi itu. Nah, jadi ada something di situ, ada sesuatu di situ yang yang menjadikan mereka terikat gitu. Nah, disitulah saya banyak belajar dari Bapak tadi materinya tentang perpindahan gitu kan. Ada movement yang saya pelajari di situ Pak. Kemudian ada adaptasi ruang. Nah, itu yang saya lihat juga berdasarkan dari rumah yang mereka tempati dulu kan saya harus merekonstruksi ruang Pak. Rekonstruksi, ya. Ya, itu sesuatu yang menurut saya agak susah saya dapatkan. Kecuali saya harus berhubungan langsung dengan pendekatan grounded. Nah, itu yang seperti Bapak tadi yang tadi Bapak bilang mungkin di sketsa atau dibikinkan model-model atau gimana, itu pendekatan itu yang mungkin sebagai tips buat saya Pak. Jadi ketika nanti saya turun lapangan. Kemudian juga yang saya dapatkan ya selain adaptasi jadi kan kalau mungkin di daerah lain atau di Jawa mungkin daerah
Gunung Merapi ya, kayak di Merapi mungkin akan terjadi juga nantinya di daerah Sumeru gitu. Nah, hampir mirip seperti itu nanti. Jadi keterkaitan itu semua mereka atas dasar tanah leluhur. Nah, itu yang saya pikirkan juga nanti mirip, semua kemiripannya hampir mirip. Nah, cuman beda setting tempatnya yang berbeda. Iya, iya. Itu Pak. Adaptasi yang saya mau tanya ini Pak, apakah ada semacam teori konteks, teori umumnya Pak yang Bapak terapkan? Umpamanya ada adjustment, kalau nggak salah ada penambahan ya Pak ya, penambahan Ya, ruang. ya, ada penambahan ruang ya. Adjustment, karena kan dia nggak ada withdrawal, dia nggak ada penarikan ya Pak ya. Kemudian yang saya mau tanya juga, apa namanya, teori lokal ini Pak, yang saya masih bingung sampai sekarang, karena saya ini kan banyak di basically lebih ke permodelan, parametric design, saya tiba-tiba masuk ke dalam ke dalam apa namanya, saya kan di ITB kemarin Pak, jadi saya banyak model-model gitu-gitu, jadi saya tahu konsepnya. Saya masuk ke dalam yang di luar nalar gitu. Artinya ini naturalistik lah, interpretivisme lah Pak. Jadi gitu ya. Jadi itu pertanyaan berikutnya Pak tentang grounded itu, apakah saya bisa mempunyai approach tentang fenomenologi, artinya ada pendekatan dari fenomenonya, dalam artian mungkin bukan sebagai metode fenomenologinya, cuman bantuannya, seperti itu Pak. Artinya ada bantuan nggak? Karena kan itu bersifat keyakinan mereka, karena di tempat saya itu ada ritual juga Pak. Jadi wah, itu suku asli di sana memang animismenya masih kental sampai sekarang. Jadi itu yang saya mau tanya, apakah bisa masuk dari grounded itu ada sedikit tentang fenonya, karena yang saya lihat beberapa ini ada multi methods, bisa dua metode dalam multi methods kualitatif gitu. Mungkin induktif secara ininya, kemudian spasial secara deduktif. Itu yang saya mau bertanya Pak. Kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Freddy, Pak Arief. biasa nanti kalau jalan-jalan ke Jogja bisa ketemu Pak ya. Ya Pak. Saya senang sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief untuk sharingnya. Saya juga mendapatkan banyak hal ya dari sharing itu. Saya harus ungkapkan demikian Bapak Ibu. Walaupun saya melakukan grounded theory berdasarkan sesuatu yang sudah saya yakini, tapi salah satu penguji mengatakan pada waktu sidang tertutup bahwa apa yang saya lakukan itu ini sudah mengarah ke fenomenologi. jadi oke. Saya begitu toh, saya pikir gitu. Karena apa? Menurut beliau, kalau grounded biasanya hanya terbatas pada ruang-ruang fisik. Tetapi saya mengungkapkan nilai-nilai. Jadi menurut beliau, penguji saya itu, salah seorang profesor, mengatakan, yang kamu lakukan ini sudah mengarah ke fenomenologi. Karena sudah memunculkan hal-hal yang bersifat nilai-nilai. Jadi tidak hanya bersifat fisikal saja. Nah, jadi Pak Arief kelihatannya saya juga ternyata mungkin salah ya. Atau ternyata saya melakukan lebih. Kalau menurut beliau saya melakukan sudah lebih. Saya tadi hanya ingin mengungkap hal yang bersifat fisikal, tapi kemudian menurut beliau saya sudah mengungkapkan nilai-nilai hal yang di luar yang fisikal. Jadi beliau menganggap bahwa kalau grounded theory itu biasanya hanya sebatas pada ruang-ruang fisik. Nah, jadi grounded dan fenomenologi kelihatannya enggak terlalu kelihatannya, tapi fenomenologi kalau menurut promotor saya mengatakan fenomenologi Anda harus mengungkap lebih dalam lagi. Jadi yang saya ungkap belum terlalu dalam untuk sebuah fenomenologi, harus sampai ke sebuah esensial. Mungkin Pak Monang mungkin bisa cerita tentang fenomenologi. Pak Monang kan para metode fenomenologi pernah juga mengulas perbedaan fenomenologi dan grounded theory. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Nah, Pak Arief, teori saya kan saya mengklaimnya teori substantif. Lalu bagaimana sebuah teori substantif itu menjadi teori formal? Tentu saja dengan melakukan penelitian-penelitian di beberapa tempat dengan fokus yang hampir sama. Nah, dari beberapa teori substantif di tempat-tempat lain, nanti kita bisa menarik sebuah hubungan dan
boleh mengklaim itu menjadi sebuah teori formal. 3 nilai tadi, dalam saran saya di dalam disertasi, 3 nilai itu nilai kekerabatan, nilai spiritual, dan nilai gotong royong itu. Ini saya menyarankan ini bisa menjadi sebuah faktor-faktor pertimbangan untuk merancang sebuah ruang hunian baru bagi masyarakat yang harus berpindah karena keterpaksaan, ya, bukan karena sukarela, berpindah karena keterpaksaan, baik itu karena gempa bumi, bencana alam, atau apapun, di ruang yang baru, supaya ruang yang baru itu bisa membuat mereka tetap nyaman karena ada memori ruang lama yang tetap ada di dalam lingkungan yang baru. Jadi 3 nilai itu saya saran, dalam bentuk saran saya bisa dipakai untuk menguji atau merancang ruang yang baru bagi masyarakat yang melakukan perpindahan. Saya tidak bisa menjawab lebih dalam dari itu ya Pak Arief, karena sebenarnya saya juga tidak terlalu dalam sekali tentang grounded theory. Tapi menurut saya ini adalah menarik, dan saya mungkin bisa akan belajar lebih jauh lagi tentang hal ini nanti. Semoga sedikit menjawab ya Pak Arief. Mohon maaf. Menarik sekali, Pak. Menarik sekali. Tapi kalau Terima kasih, ada Pak. kesempatan diskusi, kan lokusnya berbeda nih Pak Arief. Mungkin nanti bisa menarik ini. Ya, sangat menarik Pak. Jadi Ya. memang perbedaannya ada di lokus Pak, Ya. dengan di masyarakat. Ya, ya. Thank you. Terima kasih Pak. Iya boleh, Mbak. Makasih atas kesempatannya, Bu. Selamat sore, Pak Freddy. Saya mengikuti dari tadi. Terima kasih banyak untuk untuk kesediaannya membagi sharing ilmunya. Mungkin yang mau saya tanyakan, Pak, tentang tadi saya tidak sengaja. Tadi saya atau kalau salah, Pak, mohon dikoreksi. Tadi kalau saya nggak salah tangkap, Bapak sempat menyampaikan bahwa sesudah coding ada proses kembali gitu ya Pak ya? Ya. Kembali ke mungkin ke data atau apa tadi? Ke data kalau nggak salah tadi. Nah pertanyaan saya gini Pak, kapan kita bisa memutuskan untuk kita stop kembali, atau bahkan kita mungkin boleh kita tidak perlu kembali, semisal tujuan penelitian kita mungkin sudah tercapai. Jadi apakah grounded theory itu mesti utuh ya, utuh, maksudnya benar-benar semuanya dilakukan seperti yang Bapak lakukan, bahkan mungkin tadi Bapak cerita di yang diskusi sebelumnya dengan Pak Irdinal, kelebihan ya Pak ya, sampai mau masuk lagi ke fenomenologi kayak gitu, atau gimana Pak menurut Bapak, selama mungkin Bapak kan mungkin pasti sudah melakukan studi ya, pencarian dari berbagai penelitian tentang grounded yang Bapak pelajari, sebenarnya memang grounded itu mesti kembali lagi kah ke data, atau yang penting tujuan penelitian tercapai, mungkin bisa saja hanya cukup sampai ke coding akhir 1 kali aja gitu. Seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Ya, dari pengalaman saya memang kemudian proses coding itu tidak bisa langsung di satu titik di akhir. Tapi sepanjang perjalanan kita mengumpulkan data itu kita lakukan. Sehingga kemudian ketika kita kumpulkan kode-kode itu berdasarkan pengumpulan data sambil jalan itu, kita akan melihat kemudian, oh ternyata ini ada hal-hal baru yang muncul. Ada kode-kode baru, lalu kita lihat kembali, kita cek kembali ke data kita yang ada, apakah ini sudah mewakili semua data yang ada. Kalau ternyata belum mewakili, masih ada hal-hal yang unik yang bisa muncul, kita kembali lagi ke data. Jadi kapan itu berakhir, saya nggak bisa tahu juga ya sampai kapan berakhir, tetapi kita bisa merasakan dari pertanyaan penelitian kita dan dari mungkin tingkat kejenuhan datanya. Nah ini sebenarnya prinsip-prinsip penelitian induktif ya. Jadi sebenarnya sampai titik jenuh, tapi titik jenuh itu seberapa jauh saya juga nggak ngerti. Mungkin akhirnya kita intuisi ya, bisa melihat bahwa ini sudah cukup kok, ini ternyata sudah tidak ada lagi hal-hal yang baru yang muncul, tidak ada lagi tema-tema baru yang muncul, sehingga oke, ini sudah selesai. Berarti kita putuskan dengan ini saya akan langsung ke
proses selanjutnya ke coding yang terfokus. Jadi kalau tadi di coding awal, lalu oke saya masuk ke coding yang terfokus. Jadi dari semua kode-kode di coding awal itu kemudian kita akan lihat ini ternyata ini ada yang bisa sama dikelompokkan. Tapi memang di coding awal inilah yang menurut saya memang kita memang harus agak jangan berhenti ya. Jadi sambil jalan belum selesai data kita kumpulkan kita sudah buat kode. Kita buat kode. Jadi nanti kalau ternyata ada hal-hal yang hampir sama, kenapa ini kok hampir sama? Kita cek lagi ke data dan sebagainya. Kira-kira ya begitu yang bisa saya jawab ya Sinta. Makasih Pak. Saya sebenarnya sangat ingin juga mendengar teman-teman yang memakai fenomenologi supaya kemudian mungkin ada feedback dan menyampaikan apa sih kira-kira yang akan membedakan antara fenomenologi dan grounded theory ini. Kita bisa saling mendapatkan masukan. Saya juga sangat tertarik ingin belajar bagaimana sih sebenarnya fenomenologi itu. Atau bukan saya belum belajar metode penelitian secara lebih ini, belum mulai kuliahnya. Tapi apakah memungkinkan ya kalau dua gitu ya, maksudnya sesuai pertanyaan penelitian gitu? Nggak tahu ya saya. Tapi satu aja pusing ya Pak. Iya, kadang dari pengalaman teman-teman yang sudah menyelesaikan studinya ya, rata-rata teman-teman juga mengatakan bahwa memang harus ada modifikasi di akhir ya. Jadi kita tidak akan pernah mungkin strict dengan panduan-panduan penelitian yang sangat kaku, tapi memang sangat dimungkinkan adanya modifikasi-modifikasi di akhir gitu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan lagi? Jadi kurang lebih Izin bertanya. Apakah teman-teman di sini ada yang memakai grounded theory juga saat ini? Pak Edina mungkin Pak. Oh ya. Monggo Mbak Dias. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Halo Pak Freddy. Halo, Bu Tias. Ya, kabar baik ya Pak. Ya. Pak, saya sama nih Pak. Saya juga menggunakan grounded theory ya, tapi sepertinya kalau baca punya Pak Freddy tadi saya ngerasa masih dangkal banget nih. Jadi dan sama Pak ya, berangkatnya itu kalau saya dari interaksi Pak ya, tadi sepertinya Pak Freddy juga berangkat karena adanya interaksi masyarakatnya gitu. Saya juga begitu karena masyarakat multi etnik ini. Entah mungkin bisa meluruskan pemikiran saya juga ya Pak Freddy ya, berdasarkan pengalaman Pak Freddy juga dan bacaan Pak Freddy mungkin juga lebih banyak gitu. Jadi saya berangkat dari interaksi ini Pak, kemudian adanya fenomena hidup berdampingan berbeda etnis gitu ya. Kemudian saya coba nih, saya juga mencari nih Pak, studi kasus nggak selesai saya ke satu kota Semarang itu menyelesaikan multi etnis karena hampir semua kampung di Semarang ini kota Semarang sendiri merupakan kampung kota multi etnis gitu dari berbagai macam kampung gitu. Saya harus punya pilihan nih. Saya nggak bisa nanti disertasinya nggak selesai mau berapa tahun gitu kan, udah bayangin gitu. Terus ini ya baca-baca lagi grounded gitu ya Pak ya. Tapi mungkin dari paradigma Pak yang saya baca dari Nur Muhajir ini grounded yang lebih ke naturalis gitu ya Pak. Kalau Pak Freddy tadi yang konstruktivism gitu ya Pak. Kira-kira bedanya di mana Pak ya itu kan sepertinya kalau grounded itu memang kita induktif ya, sama induktif dari lapangan gitu, melihat fenomena di lapangan, kemudian kita mencoba kalau konstruktivism menurut saya itu mengkonstruksikan fenomena-fenomena tadi. Naturalis saya pikir juga sama, tapi nggak tahu apakah ada bedanya itu tentang paradigma atau cara pandang Pak ya.
Itu pertanyaan pertama itu. Kemudian yang kedua itu saya tertarik dengan tadi, saya kan sudah masuk ke tahap analisis ini ya Pak, tapi saya masih mengkategorisasikan data-data gitu. Kemudian cara menganalisis nih Pak, memang cara analisis kualitatif itu juga banyak Pak ya, caranya menganalisis itu juga banyak. Kemudian bagaimana caranya Pak Freddy bisa memilih tadi interaksi, kemudian menjadi tadi seperti apa tuh person attachment bukan sih itu namanya Pak yang pemetaan mapping ya, person mapping atau person attachment. Nah caranya gimana Pak untuk menganalisis itu? Gitu. Mungkin itu dulu Pak Freddy. Terima kasih sebelumnya. Ya, makasih Bu Tias. Ini saya pikir memang kalau mengenai konstruktivisme ya, konstruktivisme itu sebenarnya prinsipnya itu kan yang saya pahami konstruktivisme itu sebenarnya bagian dari naturalistik juga. Jadi ada dua paradigma besar ya sebenarnya antara positivistik dan naturalistik ya. Naturalistik itu bisa disebut ada juga di dalamnya post-positivistik ya. Jadi grounded theory itu sendiri sebenarnya dia dari berbagai macam, ada yang konstruktivisme, ada yang post-positivistik, tapi ada juga di awal-awal grounded itu positivistik. Jadi agak membingungkan juga sebenarnya, tapi oke, saya percaya bahwa itu semua berkembang. Nah, konstruktivisme itu yang saya tangkap memang kemudian itu juga sebenarnya sesuatu yang baru aja saya baca ya, karena saya membaca Charmas itu mengatakan bahwa itu konstruktivisme. Oke, saya ingin tahu lebih jauh tentang konstruktivisme itu. Ternyata konstruktivisme itu ya sebenarnya dia meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi melalui sebuah pengalaman manusia gitu ya, pengalaman hidup manusia, kemudian manusia mengkonstruksikan itu. Manusia itu terlibat di dalam pembentukan pengetahuan. Jadi bukan pengetahuan yang didapatkan tanpa peran pemikiran manusia. Jadi kita itu punya peran untuk menyusun ya. Nah, saya sebatas itu yang saya pahami. Kemudian mengenai tadi analisis tadi, nah ini sebenarnya sempat terjadi perdebatan. Teknik analisis yang saya pakai antara promotor saya dengan penguji. Jadi sempat terjadi perdebatan ya. Jadi dari sini sebenarnya saya kemudian belajar ya, rekan-rekan sekalian, bahwa semua itu sebenarnya tidak ada yang kaku. Metode itu tidak ada yang kaku. Dari penguji inginnya saya itu ya sudah ke lapangan saja dan lihat di lapangan apa yang didapatkan. Tidak pakai teknik-teknik analisis seperti saya katakan tadi. Saya memakai analisis strategi pemanfaatan ruang, lalu saya belajar juga tentang fleksibilitas ruang, lalu saya menganalisis kedalaman ruang ya dengan bacaan saya Hiller Hansen ya, Sociology of Space kalau nggak salah judulnya. Sociology of Space Pak ya, Hiller ya. Iya. Saya suka itu. Buat lingkaran-lingkaran itu loh Pak. Nah itu caranya gimana Pak? Nah itu ya, jadi tapi kita tidak terjebak. Artinya saya juga dengan promotor saya bersepakat. Oke, Sociology of Space ini memang mengarahkan kita ke space syntax ya memang. Jadi ada banyak cara hitungan-hitungan, tetapi oke, kita tidak sampai ke sana. Kita hanya akan membuat pemetaan kedalaman ruang. Itu kalau di dalam Hiller Hansen dikatakan Gmaps ya, tapi saya dan promotor tuh sering menganggap akses graph gitu. Jadi akses graph, jadi satu hubungan dari ruang ke ruang itu menunjukkan level tertentu. Misalnya saya dari halaman menuju ke dapur itu melalui teras dulu. Oke, berarti teras adalah level kedalaman 1. Dari teras ternyata pintunya ke ruang tamu dulu. Oke, ruang tamu jadi level kedalaman 2. Ternyata ke dapur tuh setelah ruang tamu harus ruang keluarga. Oke, ruang keluarga level kedalaman 3. Dapur level kedalaman 4. Nah, dari seperti itu Mbak Tias kemudian melihat pola yang terjadi
di dalam setiap hunian itu. Kan kita bisa membaca, oh ternyata ada yang menempatkan dapur itu di level kedalaman yang paling akhir. Tapi ada juga yang menempatkan ruang-ruang tertentu di level kedalaman yang dekat, bukan yang dalam. Dari situ kemudian kita akan bisa membaca ada apa di balik itu. Nah, itu nanti kita gali lagi dengan wawancara. Nah, itu yang tadi saya katakan Bu Yasinta tentang coding, lalu kemudian ada hal-hal temuan, oke, saya ingin gali lebih dalam lagi. Balik lagi ke data. Lakukan lagi wawancara. Jadi, awalnya kan kita sudah dapat misal, oke, rata-rata dapur di level kedalaman 4. Tapi ada satu rumah kok dapurnya di level kedalaman 2 gitu. Ini ada apa? Balik lagi, wawancara lagi. Jadi, kemudian kalau ditanyakan oleh Mbak Tias, bagaimana kemudian bisa membaca itu sebagai sebuah interaksi? Kita kemudian bisa melihat, karena ini saya harus selalu menghubungkan ya Mbak Tias. Konteks penelitian saya ini adalah yang lama dan yang baru. Saya selalu menghubungkan itu. Saya tidak bisa cuma ngolah yang baru aja terus, tapi saya harus menghubungkan yang lama. Jadi yang lama itu saya lakukan pendalaman, analisis sama seperti yang baru. Nanti di situ kita akan bisa lihat hubungannya, dan dari situ kita akan bisa membaca interaksinya. Pak, kalau untuk menentukan kasus, Pak, jadi misalnya kalau interaksi itu kan dalam level tertentu ya, misalnya spasial level, mungkin apa kalau hall itu kan ada personal space, kemudian public space. Nah itu dalam level public spare itu kan akan terjadi banyak interaksi itu. Nah itu cara menentukan kasus-kasus yang unik Pak, kalau cara membatasi ya, karena di grounded ini kan kita sebagai instrumen ya, kita tuh peneliti sebagai alat gitu. Apakah itu terserah peneliti atau kita harus kembali lagi nih korek-korek lagi fenomena, kemudian kembali lagi kita interpretasikan gitu, sampai seberapa jenuh nih levelnya nih, bukan level kasusnya nih, kasusnya sampai berapa banyak gitu Pak, karena saya udah bayangin nih, aduh nggak selesai nih kalau satu semester harus sekian kasus gitu. Ini pertanyaan yang sulit ini, dan saya juga, saya kemarin tuh kesulitan dalam hal itu. Freddy, Pak, iya. Iya, pengalaman saya kemudian gini, pertama Mbak Tias, saya terus terang saya mengambil juga pola pikirnya Stake tentang studi kasus. Jadi beda, bukan kasusnya si siapa? Yin. Yin. Tapi Stake. Robert Stake, bukan Robert Yin. Jadi saya ada bacaan bahwa ternyata grounded dan studi kasus itu bisa saling melengkapi. Karena apa? Karena grounded itu dia memiliki kelemahan dalam menentukan kasus. Nah, sementara studi kasus memiliki kelemahan dalam melakukan analisis. Nah, jadi kemudian itu dalam beberapa penelitian itu bisa dikombinasikan, di mana grounded itu mengambil pola pikirnya si Stake itu tentang kasus itu. Jadi kasus bukan sebagai sebuah metode, tapi kasus itu sebagai teknik untuk memilih objek penelitian. Nah, jadi kalau Stake kan dia harus unik ya, kontemporer dan sebagainya gitu ya. Jadi kembali ke kriteria mungkin ya Pak. Kriteria jadi memang kita awal ke menentukan unit amatan itu, jadi betul. Kembali ke situ. Kembali ke kriteria, dan juga memang akhirnya kan kita memang harus secara purposif ya. Penelitian secara purposif berdasarkan apa yang mau kita cari. Jadi kita bukan memikirkan masalah sampling ya, tapi secara purposif. Jadi kita bertanya dari masyarakat, oke, apakah ada yang hal-hal bentuk-bentuk yang baru, misalnya ada rumah yang agak berbeda dengan jumlah ruang yang berbeda. Kalau saya kemarin berdasarkan ini Mbak, jadi pertama saya batasi dari keunikan kasus itu berdasarkan pertama jumlah anggota keluarga misalnya di dalam sebuah rumah. Oke, yang ini di satu rumah ditempati oleh 6 orang. Oke, lalu kemudian
adakah yang ditempati oleh hanya 2 orang gitu ya. Lalu ada juga saya buat kriteria berdasarkan adakah yang ditempati oleh 2 keluarga dalam satu rumah. 1 keluarga ada, 2 keluarga ada, apakah ada yang 3 keluarga dalam satu rumah. Nah ini kan untuk mencari keragaman. Sebenarnya saya sederhana aja, saya cari berbagai banyak keragaman. Kalau ternyata kemudian di Huntap itu, oke, sudah tidak ada lagi, yang ada cuma 1 keluarga dan 2 keluarga saja. Ya sudah, tidak ada lagi fenomena lain, misalnya ada 3 keluarga dalam satu rumah. Oke, berarti sudah selesai masalah yang kasus dengan jumlah keluarga yang menghuni. Dan sebagainya, seperti itu kira-kira Mbak Tias. Jadi sampai akhirnya kita sendiri yang meyakini, oke lah, ini sudah jenuh, udah nggak ada lagi varian-varian baru, ya sudah. Oke Pak, Seperti sampai jenuh ini. Memang, berarti ya Pak ya. akhirnya memang kita harus membatasi sendiri ya. Oh iya. Kita harus mengambil sebuah keputusan, oke, selesai. Kalau nggak rampung-rampung nanti. Oh, Gitu, iya. Mbak. Menjawab Pak, maksudnya saya melihat cara Pak Freddy mungkin tadi memilih kasus, kemudian menganalisis sampai segitu banyaknya Pak ya. Itu kan Iya, keluar iya. varian banyak sekali tuh. Wah, itu Terus melelahkan nanti, ya di awal-awal. nah ini pertanyaan terakhir. Iya, Itu iya. caranya menyimpulkan Pak. Jadi sebuah teori besar gitu ya dari berbagai macam tadi itu kriteria yang banyak, kemudian terjadi reduksi balik lagi ke kriteria, muncul mungkin ke kriteria baru gitu ya, sampai tadi akhirnya kita jenuh. Terus kemudian cara menyimpulkan tadi menjadi teori substansif Pak ya. Iya, iya. Ya, yang menjadi temuan kita lah. Ya, nah ini sebenarnya butuh ya, apa istilahnya sedikit kita agak sebenarnya pengalaman saya ini diinspirasi juga oleh beberapa teman-teman yang sebelumnya. Jadi memang di titik ini kita harus sedikit agak kreatif. Itu nggak ada rumusnya. Seperti saya kemudian memunculkan teori becekan itu, pertama yang dituntut oleh promotor saya, kamu harus memunculkan sebuah nama teori yang unik, yang memang hanya ada di lokasi itu. Wah, itu penggaliannya lama. Terus terang saja, itu justru di akhir-akhir baru muncul itu. Setelah, ya saya agak buka-buka kartu nih, setelah seminar hasil 2, mau masuk ke sidang tertutup, wah kami berdiskusi, saya dengan promotor dan co-promotor, apa nama teori kita ini? Oke, kita sudah punya 3 nilai itu. Nilai spiritual, nilai gotong royong, terus nilai kekerabatan. Apa nama teorinya? Tentu saja 3 nilai itu kan ada sebuah sistem yang tadi saya gambarkan. Jadi dia bukan setara, tapi ada sistemnya. Lalu apa nama teorinya? Kita berdiskusi banyak itu ya, banyak usulan kan membuat banyak nama, tapi kemudian kita pilih satu nama, dan nama itu kemudian oke, mengapa itu menjadi nama sebuah teori? Di dalam mungkin bukan terminologi ya, tapi sebuah istilah atau sebuah kata-kata lokal yang kita munculkan itu terkandung unsur-unsur dari 3 nilai itu. Oke, saya harus menjelaskan bahwa di dalam becekan ini ada kekerabatan, ada gotong royong, ada spiritual. Saya harus jelaskan itu. Di dalam sidang tertutup, saya masih dapat masukan untuk kemudian revisi sebelum yudisium oleh promotor, penguji. Anda harus kembali memunculkan kembali data-data Anda, baik itu hasil-hasil wawancara dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa nama itu yang kita usulkan sebagai nama teori itu, teori substantif itu adalah nama yang diterima oleh masyarakat sekitar atau masyarakat yang ada di lokasi penelitian kita. Mereka paham dengan nama itu. Mereka harus tahu. Jangan sampai kita munculkan sebuah nama dari daerah lain, mungkin keren bahasa Inggris dan sebagainya, tapi kemudian mereka tidak paham. Disitulah kemudian kita bisa mengklaim bahwa ini adalah sebuah teori substantif. Jadi dia mengandung nilai-nilai yang kita munculkan berdasarkan analisis panjang itu, lalu kemudian nama itu adalah nama yang familiar yang dipahami oleh masyarakat. Jadi bagi teman-teman semua, ketika teman-teman melakukan wawancara, itu harus disiplin ya, mencatat apapun yang dikatakan oleh mereka. Nah, nanti nama itu harus kita konfirmasi lagi kepada masyarakat. Nama teori itu. Saya agak sedikit kendala, tapi saya agak sedikit kendala untuk kembali ke lokasi karena pandemi, tetapi kemudian saya ada kontak beberapa orang lewat telepon. Konfirmasi, apa pemahaman Bapak tentang nama ini? Becekan. Oh, mereka cakap, oh ini becekan tuh ini. Oh, ini. Akhirnya saya meyakini, oke,
firm, cocok dengan nilai yang saya rumuskan itu. Oke, berani kita mengajukan itu. Oh, kalau nanti ada yang nggak setuju, oke, silakan. Yang tidak setuju membuktikan dengan sebuah penelitian baru bahwa ini tidak diterima atau bagaimana. Kita sudah meyakini bahwa masyarakat menerima dan mengerti dengan nama teori itu. Oke, Pak. Itu kira-kira Mbak Tias. Menarik ya, menarik perjalanannya. Di akhir itu nanti paling menarik. Oh, tapi ya keren. Maksudnya betul, kita kembalikan lagi Pak ya berarti ke masyarakat yang tadi mungkin perwakilan kita di lokus tersebut, kemudian setuju nggak sih misalnya kita namain ini jadi teori ini gitu ya? Itu kan masukan mungkin bahasanya enggak secara terus terang begitu, tapi kita tanya aja. Saya dikasih tips oleh promotor saya. Nanti kamu tanya sama masyarakat, tapi jangan bilang ini akan jadi nama teori atau apa. Coba tanya, Pak, iki apa ya, artinya apa menurut Bapak tentang ini, Pak? Wow, nanti mereka cerita banyak, nanti dari sini kita tangkap. Oke, cocok. Begitu kira-kira Mbak Tias. Ya, oke Pak Freddy, menarik banget. Terima kasih insight-nya. Terima kasih. Ampun Mbak Fitri. Matur nuwun. Yang lain Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau didiskusikan dengan Pak Freddy. Kalau nggak ada, mungkin dari Pak Freddy ada closing statement gitu. Apa sih sebenarnya dalam perjalanan selama menempuh disertasi itu tips atau sesuatu apa yang bisa buat kita yakin bahwa di ujung itu pasti ketemu jalannya gitu, jalan keluar. Monggo Pak Freddy untuk Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya mau cerita, bukan cerita, tapi mau sampaikan ini. Apa yang kemudian saya temui dalam penelitian ini sampai saya kemudian menyelesaikan bahwa ternyata penelitian kita ini, studi kita ini tidak selesai. Jadi sampai akhir, sampai saya sudah yudisium dan saya sudah wisuda, tetap ada hal yang ini kelihatannya saya belum banget gitu, belum dalam banget. Masalahnya kalau kita ingin mencoba menyelesaikan itu dalam masa studi tidak akan pernah selesai. Karena itu promotor saya mengatakan disertasi tidak akan pernah sempurna. Itu akan disempurnakan kelak setelah kita lulus dan kita melakukan penelitian-penelitian lanjutan. Selamat berjuang teman-teman. Saya tunggu kabar-kabar baiknya nanti. Terima kasih. Asik. Terima kasih banyak. Ini mengingatkan saya pribadi kayak waktu dosen 2 minggu yang lalu ya, mau jadi dokter ilmu atau dokter ijazah. Kita cara risetnya memang dokter ilmu, tapi untuk meluluskan diri dari ketiga kita pakai dokter ijazah. Jadi risetnya PR-nya itu dikerjakan setelah kita jadi dokter. Terima kasih banyak Pak Freddy waktunya dan kesediaannya untuk diskusi dengan kita pada jam. Terima kasih teman-teman. Mbak Fitri, nanti materinya silakan boleh di-share ya. Teman-teman ada yang ingin mendapatkan materi tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup diskusi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih. Selamat berjuang ya. Terima kasih Pak Freddy. Semangat. Terima kasih Pak Freddy. Semangat teman-teman semua. Terima kasih Pak Artono. Ya, sama-sama.